Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan yang terakhir kita bahas adalah kekuatan cinta dan iman yang menyatu berkombinasi di dalam diri seorang sahabat membentuk sebuah kekuatan yang besar, mendorong para sahabat rela berkorban semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita mencari dari mana kekuatan itu datang, maka sumbernya adalah kombinasi iman dan cinta. Al-iman wal mahabbah. Keimanan yang kuat dikombinasikan dengan cinta yang suci, yang tulus kepada Allah dan Rasulnya. Maka itulah yang kemudian menghadirkan kekuatan yang luar biasa bagi para sahabat di dalam berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga apa yang mereka miliki, mereka keluarkan. Hartanya, jiwa raganya, tenaganya. Tidak ada yang mereka simpan. Karena dorongan yang kuat daripada kombinasi iman dan cinta yang sudah memenuhi para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga begitu nampak kekuatan itu di dalam diri para sahabat yang berjuang dengan Nabi, termasuk adalah di saat perang Uhud. Nah, kemudian kalau kita bertanya apa jalannya untuk menumbuhkan cinta di dalam hati kepada Allah dengan Rasulnya. Kalau kombinasi cinta dengan iman itu menjadi kekuatan tersendiri, lalu gimana caranya kita untuk bisa menghasilkan mahabbah yang kuat di dalam diri kita semuanya sehingga ini menjadi sebuah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir itu yang akan menghantarkan seorang hamba manusia melahirkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Tuhannya. Cinta kepada Tuhan itu menjadikan seorang hamba untuk selalu berdekat dengan Tuhan, selalu merasa senang, nyaman ketika beribadah kepada Allah. Nah, itulah mahabbah. Ada kenyamanan di saat dia beribadah kepada Allah. Itulah makna daripada mahabbah. Jadi ditandai cintanya seorang manusia kepada Tuhannya ketika dia merasa lebih asik bersama dengan Tuhannya dibanding dengan manusia. Dibanding berkumpul dengan kawan-kawannya, teman-temannya, bahkan keluarga sekalipun anaknya, maka dia lebih memilih untuk bersenang-senang, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kebersamaan di sini maksudnya adalah ibadah dengan Allah. Jadi di saat dia menyebut nama Allah, merasakan ada kenikmatan, kelezatan, ketenangan yang luar biasa ketika dia beribadah kepada Allah. Maka inilah dinamakan cinta. Sebagaimana manusia ketika dia bersama dengan manusia yang dicintainya, orang yang dicintainya, maka dia akan nyaman, dia akan bahagia. Berjam-jam bersama tidak terasa. 3 jam bersama, duduk bersama, dia begitu menikmati. Kenapa? Karena dilandasi dengan cinta. Begitupun seorang hamba. Ketika di dalam hatinya tumbuh cinta kepada Tuhannya, maka berzikir, menyebut keagungan nama Allah berjam-jam tidak terasa. Karena ada kenikmatan yang dirasakan oleh hamba tersebut di saat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bagian daripada menumbuhkan cinta. Menghadirkan daripada cinta itu sendiri. Lalu kemudian selain memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca sholawat.
kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menumbuhkan cinta mahabbah kepada Rasul, karena cinta Allah dan Rasulnya itu satu kesatuan yang tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Ketika Nabi menyebutkan manusia yang telah menemukan manisnya iman, salah satu cirinya Nabi menyebutkan salasun man kunna fihi wa qad wajada halawatal iman. 3 perkara di mana kalau ada orang memiliki salah satunya berarti dia telah menemukan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai yang paling dicintai melebihi selain daripada keduanya. Nabi menyebutnya Allahu wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya. Karena ini cinta Allah kepada Rasulnya itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa ditawar satu persatu. Itu harus kombinasi paket lengkap. Tidak boleh terpisah. Makanya Nabi menyampaikan, ahibbuni itu bihubbillah, cintailah kalian aku itu karena cinta kepada Allah. Bagian daripada cinta kepada Allah. Dan itu juga yang dikatakan dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad sampaikan kepada umat, kalau benar-benar kalian cinta kepada Allah, ya ikuti kepada Muhammad. Cintai juga kepada Muhammad. Karena mencintai Allah dan Rasulnya adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka tidak bisa mencintai Allah tanpa mencintai Rasulnya. Begitupun sebaliknya, mencintai Rasul tanpa mencintai Allah. Maka tidak akan sempurna cinta seseorang kepada Tuhannya kalau dia tidak mencintai Rasulnya. Kalau dia melupakan daripada Rasulnya. Maka menyambung cinta dengan Rasul melalui kasratus sholawat. Perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Apalagi kita berada di bulan Rajab ini. Maka perlu untuk kita semakin memperbanyak lagi membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena inilah yang menyambung, menghadirkan cinta. Termasuk juga adalah mempelajari sirah Nabi, membaca sirah Nabi, mempelajari, merenungi. Itu yang akan menumbuhkan cinta kita pada Nabi. Karena cinta itu karena kita kenal. Nah, kita tidak akan kenal Nabi kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi. Dan kita akan jatuh cinta dengan Nabi ya ketika kita semakin kenal dengan sosok Rasulullah yang seperti apa, kehidupannya bagaimana, akhlaknya seperti apa, keluhuran budi pekertinya. Maka itu yang akan menumbuhkan cinta. Yang benci pun akan jadi jatuh cinta kalau ketika dia kenal dengan Rasulullah. Orang yang benci Nabi itu karena tidak kenal. Karena buktinya banyak orang yang tadinya membenci Nabi, tapi setelah dia kenal siapa itu Rasulullah, maka dia akan jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Itu yang dialami oleh Sayyidina Umar. Yang awalnya sangat membenci Khalid bin Walid juga sama. Tapi setelah mengenal siapa Rasulullah, maka mereka 100% jatuh hati dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga banyak kisah-kisah yang menceritakan, diantaranya adalah Sumamah, seorang tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin daripada pihak musuh yang sangat membenci dengan Nabi. Tapi setelah dia menyaksikan keluhuran akhlak Nabi, kemuliaan akhlak Nabi, maka berubah hatinya. Sehingga dia mengatakan, dulu tidak ada wajah yang aku lebih benci melebihi daripada wajah Muhammad. Tapi sejak detik ini setelah aku kenal Muhammad, maka di muka bumi ini tidak ada wajah yang lebih aku cintai melebihi daripada wajahnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu dia tidak mengenalnya, sekarang dia sudah mengenal akhlak baginda Rasulullah. Maka untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi, baca sholawat, kenali sirahnya,
kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang akan menumbuhkan cinta. Ketika dikombinasikan dengan iman, maka menjadi kekuatan luar biasa bagi kaum muslimin di dalam dia menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang diperlukan oleh kita semuanya dalam menjalankan kehidupan ini.